perjuangan, perintislah hingga Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, pesawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa. Universitas hingga berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, mencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, tridharma landasannya, menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziaulia dengan NPM 1910631050 dari kelas 6D dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika tahun ajaran 2019 semester 6 dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Di sini saya akan membahas yang pertama ada pembahasan jawaban UAS dan yang kedua ada kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu inovasi pendidikan. Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi yang memecahkan masalah pendidikan. Seperti ilustrasi ini. Termasuk yang kedua yaitu tujuan inovasi pendidikan, yaitu yang pertama mengejar berbagai ketertinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Dan yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang di kehidupan masyarakat. Dari sumber jurnal unigal.ac.id. Nah, terus ada macam-macam inovasi pendidikan. Yang pertama, pembelajaran meningkatkan keterlibatan peserta didik. Bisa kita lihat ilustrasi yang ini. Nah, yang kedua ada komputasi awan. Bisa kita lihat ilustrasi yang ini. Yaitu ada internet, berbagai macam hal, ada online shop. Dan yang ketiga ada pembelajaran berbasis permainan. Yang keempat ada pembelajaran multimodal. Dan yang kelima ada pembelajaran jarak jauh. Sedangkan yang keenam ada pembelajaran berbasis komunitas, jadi dibuat kelompok-kelompok. Dan yang kelima ada virtual reality dan augmented reality atau yang disebut VR and AR. Selanjutnya kita masuk ke inovasi produk dan contohnya. Inovasi produk merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menciptakan, meningkatkan, mengembangkan, dan menyempurnakan produk tersebut. Namun secara umum produk yang dikembangkan tidak hanya komoditas, tetapi juga inovasi produk makanan, minuman, pertanian, dan hewan yang dapat meningkatkan pelayanan. Nah, salah satu contohnya itu ada satu pegangan perjalanan atau yang bisa disebut one trip grip. Seperti ini contohnya. Jadi beberapa orang merusaki jari dan lecet saat mereka memegang kantong plastik. Nah, dengan adanya inovasi ini, jadi seseorang dapat membawa banyak kantong plastik dan makanan sekaligus. Nah, yang kedua ada the broom groomer, yaitu kotoran seperti rambut, gumpalan debu, dan potongan kertas kecil bisa tersangkut di antara rambut sapu. Nah, jadi dengan adanya inovasi ini, yaitu sekarang sapu terdapat jari-jari yang bisa menyisir kotoran-kotoran yang ada di sapu. Nah, selanjutnya ada kantong sabun batangan. Nah, sabun itu kan licin dan sulit dipegang, jadi khawatir sabun favorit jatuh ke lantai. Nah, sabun cair sekarang sudah tersedia, tetapi beberapa orang memilih menggunakan sabun batangan yang bertekstur padat. Nah, dengan ada inovasi ini, jadi kita tetap bisa menggunakan sabun batangan, dimasukkan ke dalam kantong agar tidak terjatuh, dan habis itu bisa kita kaitkan di paku. Yang kedua ada koper dengan rak.
Pengemasan barang yang salah di dalam koper dapat menyebabkan penempatan yang berantakan saat dibuka. Sekarang kita dapat dengan rapi menyimpan barang bawaan dalam koper dengan rak. Dengan keberadaan rak itu sendiri dimaksud agar pengguna dapat menata produknya sesuai dengan kategori. Nah, di sini ada rak yang bisa mengemas barang kita jadi rapi. Selanjutnya ada semprotan lemon. Kebanyakan orang Indonesia enggan menambahkan bahan ini ke dalam makanan karena mereka menganggap hanya mengotori tangan. Nah, dengan adanya inovasi ini, yaitu bisa disebut dengan lemon spray, dibuat memungkinkan kita untuk menyemprotkan jus lemon hanya dengan memasukkan alat ke dalam buah seperti ilustrasi yang di samping ini. Selanjutnya ada payung anjing. Nah, saat berjalan-jalan, agar pemilik anjing sekarang bisa bebas berkeliaran di kota tanpa terkena basah dan tanpa terkena panas matahari, adanya inovasi desain payung yang cekung memudahkan pemilik untuk memegang gagang payung untuk menutupi hewan peliharaan kesayangannya. Jadi, kita pegang di sini. Nah, nanti di sini ada tali yang ke hewan peliharaan. Nah, selanjutnya inovasi pendidikan Brainly. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dipandang atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang. Nah, Brainly adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi dan sebuah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka ke pengguna lainnya. Selanjutnya, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Karena adanya inovasi pendidikan ini diperlukan agar mampu menyetarakan pendidikan kita dengan realita hidup yang semakin maju. Inovasi dalam pendidikan sangat penting karena faktor-faktor yang mempengaruhi sangat beragam, misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat, kondisi alam yang terus berubah, cara berpikir manusia mengalami perkembangan ke arah pemikiran yang kritis. Karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat sehingga inovasi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan manusia. Salah satu cara inovasi tersebut dengan adanya teori pembelajaran berbasis otak, yaitu memanfaatkan fungsi-fungsi otak secara optimal dalam pembelajaran yang dapat memicu kreativitas anak dan dalam berpikir sehingga meningkatkan kualitas SDM. Salah satu contoh inovasi di pemerintahan yaitu ada Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka itu mengusung 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus, yang dimana ada magang, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Selanjutnya ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Ada 4 macam strategi, yaitu strategi fasilitatif dengan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif, yaitu untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua ada strategi pendidikan. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga ada strategi bujukan, yaitu program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan, artinya mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Dan yang keempat ada strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa siswa untuk mencapai tujuan perubahan. Nah, ada beberapa kelebihan dari strategi-strategi tersebut, yaitu yang pertama digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, ada menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah. Dan yang ketiga, mempermudah proses pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Sedangkan ada kekurangan dari strategi tersebut, yaitu tanpa dilengkapi dengan strategi yang lainnya. Yang kedua, ada kurangnya sumber untuk menunjang pendidikan. Adopsi inovasi yang berkonotasi adanya perubahan. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Nah, jadi kita disuruh penjelasan mengacu pada teori perubahan Habermas dan Michel Foucault. Michel Foucault menyebutkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadikan individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan terkait pada kehidupan nyata. Menurut Habermas tahun 1983, pada halaman 482 hingga 483 dalam Fulan tahun 2005 halaman 21 meringkas tekanan di kelas yang berpengaruh pada guru, yaitu yang pertama tekanan dalam kedekatan dan keyakinan, yang kedua ada tekanan pada multidimensi dan simultan atau sesuatu yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Guru harus menyediakan segala hal yang menunjang proses pembelajaran, mulai dari bahan ajar, interaksi dengan siswa, pengawasan terhadap siswa, menilai kemajuannya, serta mengurusi kebutuhan dan perilakunya. Yang ketiga ada tekanan dalam beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Hal ini terjadi karena kelas memiliki kepribadian yang berbeda dari tahun ke tahun. Pembelajaran pun tidak semua bisa diterima oleh siswa. Ada anak yang efektif menggunakan satu model pembelajaran, ada pula yang tidak. Dan apa yang dikerjakan saat ini bisa jadi tidak bekerja pada periode berikutnya. Dan yang keempat ada tekanan pada keterlibatan pribadi dengan siswa. Guru memerlukan kedekatan interpersonal dengan siswanya agar pembelajaran bisa lebih bermakna.
Hal tersebut menjadikan keterbatasan waktu mereka untuk melakukan refleksi diri yang berkelanjutan, hanya berfokus pada perspektif jangka pendek, mengisolasi dari interaksi dengan orang dewasa lainnya, dan menguras energi mereka. Kemudian ada hal yang keliru tercermin pada sisi lain, yaitu tidak terlibatnya budaya yang ada dan hal yang mungkin diperlukan pada kawasan yang diberikan kebijakan. Hasilnya adalah kurangnya konsisten dan koherensi atau keterpaduan makna terhadap practice based inquiry atau praktek mengajar berbasis penyelidikan atau investigasi, dan teaching for understanding atau mengajar sampai tingkat memahami. Selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah atau MBS, merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Fungsi agent of change yaitu dapat diandalkan dalam menghubungkan antara sumber perubahan baik itu inovasi maupun kebijakan organisasi dengan target perubahan. Explicit knowledge adalah pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar dalam bentuk cetak maupun elektronik. Tacit knowledge adalah pengetahuan dari para pakar, baik individu maupun masyarakat, yang terbentuk know-how, pengalaman, skill, pemahaman, maupun petunjuk praktis atau rules of thumb berada di dalam benak orang yang mengetahui. Yang ke-10 ada bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Banyak cara yang dapat dilakukan sekolah untuk melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan peran komite sekolah dan pengawas sekolah. Yang kedua, membangun koordinasi yang baik antara kepala sekolah dan tim pengawas. Yang ketiga, mengikutsertakan peran orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah. Yang keempat, membangun koordinasi yang baik antara kepala sekolah dan guru. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Yang keenam, meningkatkan peran kantor pendidikan daerah dan pusat. Yang pertama ada blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan kriptokurensi lainnya. Meski begitu, terdapat banyak sektor lainnya yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dari blockchain ini. Blockchain memiliki keunggulan, diantaranya adalah sistem transaksi yang transparan, memiliki proteksi data yang baik, dan keamanan yang terjamin. Seperti ilustrasi di bawah ini. Yang kedua ada kriptografi dan kriptokurensi. Kriptografi adalah teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enkripsi data. Smart card atau kartu cerdas yang mirip dengan kartu kredit dapat melayani banyak fungsi melalui autentifikasi sampai penyimpanan data. Nah, selanjutnya ada NFT atau non-fungible token, yaitu bagian dari teknologi blockchain, sistem penyimpanan data digital yang memungkinkan pengguna untuk secara diam-diam mentransfer data di antara mereka sendiri melalui skema enkripsi dalam kriptografi. NFT dalam sektor bisnis atau yang disebut sebagai penghubung antara aset fisik seperti bukti kepemilikan tanah atau properti lainnya. Akte kepemilikan fisik yang dapat disimpan dianggap lebih aman dalam blockchain dengan proses verifikasi yang singkat. Seperti ilustrasi di bawah ini. Yang keempat ada metaverse. Metaverse merupakan dunia virtual 3D yang diciptakan menggunakan teknologi augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan video, yang mana pengguna dapat merasakan hidup dalam dunia virtual. Contoh sederhana metaverse adalah kegiatan di dalam internet seperti belajar online hingga belanja online. Bisa kita lihat contohnya pada ilustrasi di bawah ini. Contoh inovasi dalam pembelajaran matematika adalah pendidikan matematika realistik Indonesia. Menurut Zukardi dan Putri tahun 2010 nomor 4 menyatakan bahwa pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI atau RMR Realistic Mathematics Education adalah teori pembelajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real atau pernah dialami siswa, menekankan keterampilan proses berkolaborasi dan berargumentasi dengan teman sekelas. Yang pertama, peserta didik dapat membangun sendiri pengetahuannya. Yang kedua, suasana pembelajaran lebih menyenangkan karena penggunaan realitas kehidupan sehingga membuat peserta didik tidak bosan. Yang ketiga, melatih mental atau keberanian peserta didik untuk mengemukakan jawaban atau pendapatnya. Yang ketiga, tujuan. Pendekatan PMRI berpusat pada siswa yang dapat membentuk pengetahuannya sendiri melalui keaktifannya di dalam kelas. Maka dapat disimpulkan dari jawaban-jawaban tersebut, yaitu inovasi harus selalu dilakukan agar mampu menyetarakan pendidikan kita dengan realita kehidupan yang semakin maju, serta memanfaatkan fungsi-fungsi otak secara optimal dalam pembelajaran yang dapat memicu kreativitas anak dalam berpikir sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM. Sekian penjabaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.